Beliau bernama Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah bin Abu Turan Maimun. Lahir di Kufah pada tahun 107 H. Syubah bin Al-Hajjaj berkata, saya melihat Ibnu Uyainah orang yang masih kecil. Dia membawa papan yang panjang tatkala belajar kepada Amru bin Dinar. Sufyan bin Uyainah juga pernah berkata, dahulu ayahku adalah seorang penukar uang, money changer, di kota Kufah. Maka tatkala kami sampai di Makkah terus menuju masjid. Tanpa disengaja aku bertemu dengan seorang ulama, Amru bin Dinar, ia membacakan kepadaku 8 hadits. Kemudian saya memegangkan tali keledainya sehingga dia sholat. Maka tatkala dia keluar dari masjid, saya setorkan 8 hadits yang tadi disampaikannya. Maka dia pun mendoakan saya, semoga Allah memberkahi dirimu. Begitulah kecerdasan yang dianugerahkan Allah, Azza wa Jalla kepadanya. Sejak kecil beliau bersemangat dalam menghafal hadits serta tekun menuntut ilmu. Sosok yang mumpuni dan sikoh dalam menjaga hadis-hadis nabinya. Dia juga sangat bagus dalam menjelaskan hadits. Sungguh perjalanan hidupnya bertabur dengan petunjuk dan barokah hingga menginspirasi kaum muslimin untuk lebih mencintai sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pujian ulama terhadap Sufyan bin Uyainah. Ali bin Al-Madini berkata, tidak ada seorang pun murid Imam Syihab Az-Zuhri yang lebih dermawan melebihi Sufyan bin Uyainah. Imam Ahmad berkata, aku belum pernah melihat orang yang lebih pandai dalam bidang hadits melebihi Ibnu Uyainah. Muhammad bin Ishaq berkata, Sufyan bin Uyainah adalah perawi yang sikoh, sabit, banyak menghafal hadits dan menjadi hujah di masanya. Dia wafat dalam usia 91 tahun. Tabaqat Ibnu Sa'ad, 5/498. Abu Nuaim berkata, di antara imam yang dapat dipercaya, berakal cerdas, mampu mengambil istimbat hukum dan mengkorelasikan hukum-hukum tersebut adalah Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah. Dia seorang cendekiawan intelektual, seorang kritikus yang zuhud dan ahli ibadah. Keilmuan dan kezuhudannya sudah masyhur di kalangan ulama. Hiya al-Auliya, 7/270. Beberapa mutiara perkataan Sufyan bin Uyainah. Bukanlah disebut ulama orang yang hanya mengetahui kebaikan dan keburukan, akan tetapi disebut ulama apabila orang tersebut mengetahui sebuah kebaikan kemudian mengamalkannya dan mengetahui keburukan kemudian menjauhinya. Hiya al-Auliya, 7/274. Apabila petua atau nasihat sedikit tidak berguna bagi orang yang berakal, maka petua yang banyak tidak akan menambah selain kejelekan. Hiya al-Auliya, 277. Iman adalah ucapan dan perbuatan, dan juga dapat bertambah dan berkurang. Al-Qur petik terbalik an adalah firman Allah yang bersumber dan kembali kepadanya. Zuhud di dunia adalah bersabar dan bersiap-siap menerima datangnya kematian. Zuhud adalah seseorang mendapatkan nikmat, maka ia bersyukur dan ketika menerima musibah, maka ia bersabar. Zuhud adalah menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah, Azza wa Jalla. Sedangkan hal-hal yang dihalalkan Allah itu berarti sesuatu yang telah diperbolehkannya. Sesungguhnya para nabi telah melakukan nikah, naik kendaraan, makan dan berpakaian. Akan tetapi Allah telah melarang mereka untuk beberapa hal sehingga mereka pun tidak pernah melakukan apa yang telah dilarang Allah, Azza wa Jalla untuk diri mereka. Demikian indah sekilas kehidupan Sufyan bin Uyainah, seorang imam besar yang sangat luas ilmunya. Figur yang tegar berdakwah di jalannya serta ahli ibadah yang selalu mengisi hari-harinya dengan iman serta amal solih. Beliau adalah sosok yang banyak melakukan ibadah haji. Beliau pernah berkata,
sungguh aku telah mendatangi tempat ini selama 70 tahun lamanya. Setiap tahunnya aku memohon, ya Allah, janganlah engkau jadikan hajiku kali ini sebagai kesempatan terakhirku. Setahun kemudian beliau wafat dan dimakamkan di Hajjun tahun 198 H. Semoga kita bisa meniti jejaknya yang selalu menjalani hidup dengan kecintaan kepada Islam. Beliau cermin bagi umat ini agar selalu mencintai hadits, gemar talabul ilmi, dan bersegera dalam beramal solih. Ia sempat bertemu dengan 87 tabi'in dan mendengar hadits dari 70 orang di antara mereka. Yang paling terkenal di antaranya adalah Ja'far as-Sadiq, Humaid at-Taul, Abdullah bin Dinar, Abu Az-Zanat dan Sholih bin Kaisan. Murid-muridnya yang meriwayatkan hadits darinya antara lain, Al-Ahmasi, Misar bin Kidam, Abdullah bin Mubarak, Asis Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Yahya bin Ma'in, dan Ali bin Madini. Pada tahun 163 ia pindah dari Kufah ke Makkah. Ia menetap di kota ini mengajar hadits dan Al-Quran kepada orang-orang Hijaz sampai dengan wafatnya. Ibnu Hajar al-Asqalani berkata mengenai dirinya, dia, Sufyan bin Uyainah, seorang yang sikah, hafiz, dan seorang yang ahli fiqh. Boleh jadi dia melakukan tadlis tetapi dari orang-orang yang terpercaya. Ia meriwayatkan hadits sekitar 7.000 hadits. Imam Syafi'i memberikan kesaksian atas keilmuannya, andai kata tidak ada Malik dan Ibnu Uyainah, niscaya hilang ilmu Hijaz. Ia wafat pada tahun 198 H di Makkah dalam usia 91 tahun. Di antara guru-gurunya yang terkenal adalah Amr bin Dinar, Ziyad bin Ilakah, Aswad bin Qais, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Abdullah bin Dinar, Zaid bin Aslam, Ibnu Abi Layla serta puluhan ulama terkemuka lainnya. Karena belajar agama sejak kecil dan berguru kepada banyak ulama besar, tidak aneh jika kemudian Sufyan bin Uyainah pun menjelma menjadi ulama terkemuka yang didatangi banyak murid. Di antara murid-muridnya adalah Al-Ahmasi, Ibnu Juraij, Syu'bah, Hamam bin Yahya, Muhammad ibnu Ashim Ats-Sakafi dan masih banyak yang lainnya. Ats-Zahabi, Tahzib et-Tahzib, 4/104. Sebagaimana kebiasaan ulama dulu, sejak kecil Sufyan bin Uyainah telah mempelajari agama, di antaranya mempelajari dan menghafal banyak hadis. Tentang ini, Ats-Zahabi berkata, Sufyan bin Uyainah banyak menghimpun hadis-hadis para ulama di Irak dan di Hijaz. Ia juga melakukan rihlah untuk berguru kepada banyak ulama yang tidak dijumpai Imam Malik. Keduanya, Imam Malik dan Sufyan bin Uyainah, adalah ulama yang setingkat dalam kadar mutkinnya. Wallahu a'lam bishawab.